Kalau orang beriman pergi perang, ayah izinkan Ananda pergi perang. Kalau umurnya 16 tahun baru, umurnya baru 20 tahun, belum nikah lagi, izinkan wahai ayah. Kadangkala kalau sudah menikah dia minta izin pada istri, keluarganya, izinkan aku pergi perang. Doakan pada Allah semoga aku mati syahid. Adakah pada yang lainnya, pada agama lain yang memberikan motivasi seperti itu? Nah, paling-paling mereka ketakutan. Nah, abang pergi perang ya, tolong doakan. Mudah-mudahan abang selamat, mudah-mudahan abang tidak tertembak, mudah-mudahan abang tidak terluka. Itu yang mereka minta pada keluarganya. Tetapi Islam tidak. Doakan pada Allah, mudah-mudahan Allah mematikan abang ini di jalan Allah sebagai syahidnya. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa hayyakum bi ta'atillahi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin. Sadaqallahul azim. Bapak, saudara-saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah, anak-anak kita yang hadir di Jumat ini yang sangat jadi harapan kita. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kurnia dan rahmatnya, hidayah yang ia tetap masih kokohkan di dalam diri kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat melakukan ibadah, tanda ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga serta sahabat-sahabat beliau. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, jelas kondisi kita sekarang, saudara-saudara kita yang jauh di sana ya, tapi dia adalah saudara kita. Barangkali setiap hari, kalaupun di televisi tidak ada berita itu, tapi di tangan kita ada, di saku kita ada, di genggaman kita ada. Yani kita lihat betapa kejamnya Zionis itu, ya, tidak kasih ampun. Anak kecil, wanita, orang tua, orang jompo, semuanya dilibas oleh mereka. Kaum muslimin yang berbahagia, setiap kali kita melihat merintih perasaan ini, hibah perasaan kita, kita layangkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang luar biasa kekejamannya. Ada yang mengatakan ini kan salahnya Hamas. Kaum muslimin yang berbahagia, Hamas itu bukan mendahului. Nah, ini orang menjajah itu dari tahun 1948.
Amas adalah membela diri. Ada juga yang mengatakan Amas ini membangunkan ular tidur, mengusik harimau. Saya bilang padanya tidak demikian. Apa alasan Bapak mengatakan? Dia bilang mesti kuat kita dulu, baru kita melawan. Kaum muslimin yang berbahagia, ternyata ya kalau begitu kapan kita bisa kuat, bisa membuat senjata, sementara pintu masuk ke negara kita saja satu pintu, yang megang kuncinya adalah penjajah. Mana mungkin mereka akan membiarkan kita? Tapi alhamdulillah, lihatlah sekarang, nah, dengan senjata seadanya, pertolongan Allah sudah sangat banyak sekali. Jemaah Jumat yang dihormati Allah, lalu kenapa mereka begitu bengisnya, begitu kejamnya kepada umat Islam? Nah, ini Allah sendiri yang sudah beritahu. Yang pertama, dia merasa dialah sebenarnya kekasih Allah. Zionis Yahudi itu bilang bahwa dialah yang dipilih oleh Allah, yang lain perlu dilenyapkan. Maka kalau membunuh orang Palestina itu bagaikan membunuh kecoa, bagaikan membunuh hewan-hewan saja. Makanya mereka tidak ada merasa berdosa sedikit pun, malah mereka yakin akan mendapatkan pahala dari apa yang mereka lakukan itu. Membunuh orang Palestina di Gaza itu semacam dia berpahala. Dan itu dia sampaikan, ditulis di dalam bukunya. Kalau Bapak saudara itu membaca dalam buku Mossad itu, Badan Intelijen Zionis itu, ada tulisannya bahwa orang-orang yang di luar Yahudi sama dengan hewan, sama dengan binatang. Kalau membunuhnya ibarat membunuh seekor binatang. Meruntuhkan rumah-rumahnya, gedung-gedungnya itu adalah bagai meruntuhkan kandang-kandang hewan. Begitu anggapan mereka, kaum muslimin yang berbahagia. Dan akhir-akhir ini mereka sudah membuka di televisi, kita lihat, di YouTube kita lihat jelas yang mereka katakan oleh pemimpin kita, ya, oleh pemimpin mereka itu, ya, bahwa membunuh anak-anak orang-orang yang Palestina itu sama dengan membunuh hewan-hewan saja. Kaum muslimin yang berbahagia, ayat yang pertama tadi yang kita bacakan, dia mengatakan bahwa itu akhirat milik mereka, bukan milik kita orang beriman ini. Sehingga Allah sampaikan, qul in kana lakumud darul akhiratu indallah, bilang kepadanya, hai Muhammad, kalau seandainya benar kampung akhirat yang ada di sisi Allah itu khalisatan min dunin nas, ini khusus untuk kalian, kalian yang punya, sementara manusia lain tidak. Nah, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, coba kamu inginkan kematian kalau kamu benar. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamas aydihim, sekali-kali mereka tidak akan pernah mengatakan, menginginkan mereka akan mati, kaum muslimin yang berbahagia, bima qaddamas aydihim, karena mereka tahu bagaimana perbuatan mereka, bagaimana kejahatan mereka, bagaimana kezaliman mereka. Mereka tahu sendiri, wallahu alimun bizzalimin, dan Allah itu adalah mengetahui orang-orang yang zalim itu. Jemaah Jumat yang berbahagia, di lain kali dia mengatakan bahwa tidak akan masuk surga itu orang-orang yang selain Yahudi dan Nasrani. Wa qalu lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata, siapa? Yahudi dan Nasrani. Apa katanya? La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Sekali-kali tidak akan pernah masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Apa kata Allah? Tilka amaniyuhum, tilka amaniyuhum, itu cuma angan-angan mereka saja. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, wahai umat Muhammad, wahai orang beriman, sampaikan kepada mereka, kalau benar itu hatu, coba kamu tunjukkan kepada kami mana dalilnya kalau kamu benar. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin, kalau kalian benar.
Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Kaum muslimin yang berbahagia, dilihat lagi di ayat lain. Ini lain lagi komentar mereka. Wa qalatil yahudu wan nasara, berkata orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, nahnu abnaullah wa hibbauhu. Kamilah orang-orang yang Nasrani dan Yahudi ini yang abnaullah, menjadi anak-anak Allah, wa ahibbauhu, dan Allah mencintai kami. Bagaimana komentar Allah? Bilang dia Muhammad, qul falima yu'azibukum bi dzunubikum. Kenapa kalian dihukum oleh Allah disebabkan dosa-dosa kalian? Bal antum, yang sebenarnya kamu adalah basyarum mimman khalaq. Kamu sama dengan yang lainnya. Sama kamu, tidak ada istimewanya pada kamu. Kaum muslimin yang inilah yang membuat mereka itu merasa kalau seandainya Islam ini sudah habis oleh mereka, agama lain akan dihabis semuanya. Dia maunya hidup itu yang ada di dunia ini adalah orang Yahudi semuanya. Itu kemauan mereka, kaum muslimin yang berbahagia. Makanya Allah ingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini sudah sering sekali kita baca. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Sekali-kali tidak akan pernah ridha pada Muhammad. Wahai umat Muhammad. Siapa? Al-Yahudu walan nasara. Orang Yahudi dan orang Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum. Sampai kamu mengikuti agama mereka. Sampai kamu mengikuti kemauan mereka. Bilang pada umatmu, bilang wahai Muhammad, pada sahabat-sahabatmu, kepada orang-orang yang beriman, kepada pengikut-pengikutmu, inna hudallahi wal huda, sesungguhnya petunjuk Allah itu dialah sebenar-benarnya petunjuk. Walaini tabi'ta ahwa'ahum, kalau seandainya kalian mengikuti ahwa'ahum, kemauan mereka, hawa nafsu mereka, ba'dallazi ja'aka minal ilm, setelah ilmu datang pada kalian, Quran sudah ada, sunnah Nabi sudah ada pada kita, kalian ikut kemauan mereka, malaka minallahi min wali wala nasir, kau tidak akan mendapatkan pada Allah itu pelindung dan tidak juga penolong. Sidang Jumat yang berbahagia, perlu kita garis bawahi, kita sebagai orang beriman kemana? Allah sudah sampaikan demikian. Ini sifat-sifat mereka. Bagaimana kita akan takut dengan itu? Tidak, inilah kelebihan. Dan hari ini kelihatan benar. Biasanya media itu dikuasai oleh Barat, dikuasai oleh mereka, hanya berita mereka saja yang benar. Tapi hari ini mereka tidak bisa berbuat lagi. Kenapa? Dunia semakin canggih, mereka juga yang bikin alat. Kita tahu bahwa mereka itu berbohong, mereka membuat hoax, mereka membuat itu kedustaan. Kenyataan ketika itu jelas nampak di mana dusta mereka itu, kaum muslimin yang berbahagia. Untuk kita ingat, Allah ingatkan kepada kita dalam surah Anfal ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Ini mesti kalian garis bawahi. Orang-orang yang kafir itu ba'duhum, sebahagian mereka, awliya'u ba'din, mereka menjadi penolong terhadap sebahagian lainnya. Mereka menjadi pengayum, mereka menjadi pelindung saudara-saudara yang lainnya. Illa taf'aluhu, kalau seandainya kamu tidak berbuat apa-apa, kamu berselengah, kamu bermusuh-musuhan, kamu tidak menjalin persaudaraan kamu, takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, pasti terjadi di dunia ini fitnah yang besar. Apa itu fitnah? Itu adalah cobaan yang besar. Nah, seperti apa? Itulah dia. Seperti Palestina dapat cobaan yang besar, dibantai semuanya kaum muslimin yang berbahagia. Di Rohingya kita lihat bagaimana di Uighur Cina, bagaimana dulu di Bosnia umat Islam dibantai. Kenapa? Mereka saling kerja sama, kaum muslimin yang berbahagia. Terjadi di tanggal 7 Oktober kemarin. Nah, hari itu terjadi, hari itu juga tahu itu saudara-saudaranya Amerika Serikat langsung tanpa fikir-pikir mereka bawa senjata ke sana, bantuan luar biasa, kapal induknya datang ke sana. Aku semua berbahagia. Jerman, Inggris, Perancis, Australia, semua mereka bergerak. Inilah mana ba'duhum awliya'u ba'din, mereka bergerak sekali. Tapi kita tidak melakukan, padahal kita disuruh oleh Allah, kalau kalian tidak melakukan hal yang sama, kalian pasti akan merasa
merasakan akibatnya. Sidang jemaah yang berbahagia, di mana seharusnya orang beriman? Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Ini Allah yang ceritakan, ini Allah yang beritahu. Orang beriman itu laki-laki, orang beriman perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din. Sebahagian mereka mesti menjadi pengayom, mesti menjadi pembantu terhadap sebahagian lainnya. Tentu orang berkata, Ustaz, itu kan Palestina jauh, tidak ada hubungan dengan kita, tidak ada sekampung dengan kita, tidak senegara dengan kita. Kenapa kita umat Islam di Indonesia ini kok ribut-ribut demikian? Kok mereka yang panas? Ketahuilah, kita dengannya adalah bersaudara, kita dengannya adalah satu akidah, la ilaha illallah. Dan kita tahu Palestina itu adalah negeri atau kampungnya para rasul-rasul Allah. Sidang Jumat yang dirahmati itu, oleh karena itu Rasulullah SAW kepada umatnya, kepada mujahid-mujahidnya diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, wahai Muhammad, haridil mu'minina alal qital. Kau gelorakanlah semangat orang-orang yang beriman, kau bangkitkan semangatnya untuk apa? Alal qital, untuk perang. Jadi ini kelebihan kaum muslimin yang berbahagia. Umat Islam Allah yang perintah ni, lewat lidah Nabi, ya hai Nabi, haridil mu'min ala qital, gelorakan semangat orang-orang beriman untuk perang. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, di masa Rasulullah rebutan orang pergi perang. Ini mendaftar antara ayah dengan anak, kadangkala ini ribut, diskusi dulu siapa yang akan pergi perang, ayahnya atau anaknya. Kaum muslimin yang berbahagia, kenapa Islam tidak ada mengenal rasa takut? Lihatlah, dibuktikan sekarang Hamas ini. Ternyata bahwa Islam itu menang. Tentara mujahid Islam itu menang bukan karena banyak jumlahnya. Dilihat dari jumlahnya, tidak lebih dari sekitar 40.000 orang. Senjatanya jauh di bawah Zionis. Padahal Israel, Amerika itu punya senjata-senjata canggih yang peringkat 1 di dunia. Oleh karena itu muslimin yang berbahagia, karena kita orang beriman digelorakan semangatnya. Apa kata Allah? In yakum minkum ishruna sabiru yaglibu mi'atain. Kalau seandainya ada orang-orang yang beriman yang sabar, mereka 100 orang saja, 100 orang saja. Ishruna 20 orang saja bisa mengalahkan mi'atain, yaglibu mi'atain, mampu mengalahkan 200 orang, berarti 10 kali lipat. Wa iyyakum minkum mi'atun, kalau seandainya ada 100 orang saja, orang-orang yang beriman yang sabar itu, dia berperang kemudian perang, yaglibul afa minnallazina kafaru, mampu mengalahkan 1000 orang, orang-orang yang kafir, bi annahum qaumun la yafqahun, karena orang kafir itu tidak mengerti. Kalau orang beriman pergi perang, ayah izinkan ananda pergi perang. Kalau umurnya 16 tahun baru, umurnya baru 20 tahun, belum nikah lagi, izinkan wahai ayah. Kadangkala kalau sudah menikah dia minta izin pada istri, keluarganya, izinkan aku pergi perang, doakan pada Allah semoga aku mati syahid. Adakah pada yang lainnya, pada agama lain yang memberikan motivasi seperti itu? Paling-paling mereka ketakutan. Abang pergi perang ya, tolong doakan, mudah-mudahan abang selamat, mudah-mudahan abang tidak tertembak, mudah-mudahan abang tidak terluka. Itu yang mereka minta pada keluarganya. Tetapi Islam tidak, doakan pada Allah, mudah-mudahan Allah mematikan abang ini di jalan Allah sebagai syahidnya. Ini bedanya. Maka kaum muslimin yang berbahagia, sekarang kelihatan walaupun sedikit Hamas, konon kabarnya sampai hari terakhir baru 17 orang Hamas yang meninggal.
Sementara orang-orang Zionis itu sudah ratusan orang yang mati, lebih dari 1,000 orang itu cacat sampai mati, cacat hidup. Kaum muslimin yang berbahagia, kenapa? Ada semangat dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang beriman tidak ada takutnya. Kita pun juga seperti itu, tidak ada istilah takut bagi kita kalau melawan orang kafir. Ada orang yang bercerita, gimana nanti kalau terjadi perang dunia? Tidak apa-apa perang dunia. Kalau seandainya ada perang dunia, kita coba juga, tidak apa-apa kaum muslimin yang berbahagia. Tidak ada istilah kita takut kepada orang lain. Ataksyawnahum, apakah kalian takut kepada mereka orang-orang yang kafir? Waksyauni, takutlah kamu kepada aku, kata Allah. Jadi kita yang takut cuma pada Allah. Oleh kerana itu sikap kita yang tidak pergi ke sana, minimal kita berdoa pada Allah. Keberpihakan kita kepada Palestina itu mesti ada, kerana ini menyangkut keimanan kita. Keberpihakan. Kalau ada infak-infak kita berikan. Kalau ada yang sanggup untuk pergi, silakan juga pergi ke sana. Kaum muslimin yang berbahagia, ini sebagai kita yang jauh dari tanah itu, dan kita berdoa, ya Allah, kiranya yang mati itu syahid di matamu ya Allah, dan yang terluka sembuhkan ya Allah, selamatkan mereka. Nah, dan menangkan mereka kalaupun, dan tolonglah. Nah, sekarang juga kita lihat bagaimana mereka sudah mengakui. Orang Zionis mengakui, tentara-tentara yang berasal di Amerika mengakui bahwa mereka sering dihadapkan kepada malaikat-malaikat yang kata mereka hantu. Dia tidak sanggup untuk pergi. Kami tidak sanggup perang. Kenapa tidak? Sama dengan orang hantu, kita ditembaknya mati, mereka ditembak dia kena. Mudah-mudahan kaum muslimin yang berbahagia, khutbah ini ada manfaat dan gunanya untuk kita bersama, dan semakin yakinlah kita bahwa pertolongan Allah itu akan dekat. Fa'tabi ya Allah basar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun, wa ahyakum bi ta'atillahi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'an tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran itu padamu dengan secara berangsur-angsur, benar-benar turun. Fasbir, maka sabarlah engkau di dalam menjalankan hukum Tuhanmu, dan jangan kamu ikuti orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang kafir. Sidang Jumat yang berbahagia, kemenangan mereka itu karena mereka kembali kepada Al-Quran. Bila umat Islam itu kembali kepada Al-Quran, dia dijamin oleh Allah akan menang dunia dan akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afwan dari hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan saudara-saudara kami yang
ada di Palestina sana ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada para mujahid-mujahid-Mu yang melawan Zionis itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kekalahan dan kehinaan kepada musuh-musuh kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tolonglah kami di negeri kami ini ya Allah. Jadikan negeri kami negeri aman. Pilihkan untuk kami ya Allah pemimpin-pemimpin yang baik menurut Engkau. Jangan Kau biarkan negara kami ini hancur ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pilihkan kepada kami orang-orang yang akan menegakkan agama-Mu. Allah mansur al-mujahidina fil Filistin, Allah mansur al-mujahidina fi Iraq wa fi Suriah, Allah mansur al-mujahidina fi Afghanistan, Allah mansur al-mujahidina fi Raqqa wa fi Uyghur wa fi kulli makan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa zikrullahi akbar.